Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam, la nabiyya ba'dah. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Shadaqallahul azim. Bapak yang terhormat, Ibu yang mulia, alhamdulillah, mari kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak yang terhormat, Ibu yang mulia, dalam kesempatan ini judul pengajian kita adalah debaran jantung. Jantung yang berdebar. Tapi debaran jantung ini tidak kita tinjau secara medis, karena kita bukan dokter, kita bukan ahli medis. Namun kita lihat pengaruh perbuatan kita terhadap jantung. Bapak Ibu yang berbahagia, ada di daerah Isbahan, Raja Isbahan punya anak 2 orang. Kedua-duanya adalah laki-laki. Anak Raja Isbahan yang kecil kena penyakit. Dia tidak mau makan, tidak mau minum, tidak mau bicara, tidak mau buka mata, tidak mau duduk. Pokoknya dia tidak mau apa-apanya. Sehingga para dokter yang mengobati anak raja yang sakit ini mengalami kesulitan, karena ketika ditanya oleh dokter, dia tidak mau bicara. Karena dia tidak mau bicara, para dokter tidak bisa mendengarkan keluhan dari si sakit. Kalau dokter tidak bisa menerima keluhan dari si sakit, bagaimana mungkin dokter itu akan menemukan jenis penyakit anak itu? Diadakanlah suatu rapat di istana kerajaan Isbahan itu. Sia dokter kadicari lai. Sudah banyak dokter yang diundang ke istana untuk mengobati anak raja yang sakit, tapi tak satu pun dokter yang berhasil. Di dalam rapat itu diusulkanlah oleh beberapa orang pegawai istana, Rajo, kalau undang ulo dokter Ibnu Sina waanya. Ibnu Sina ini adalah seorang agamawan, dia filosof, dia ahli matematik, dia ahli mantik, dia juga ahli filsafat.
Jadi tawaran pegawai istana kepada raja agar Ibnu Sina kita undang mengobati anak raja yang sakit ini diterima oleh raja. Baik, panggillah Ibnu Sina itu ke istana kerajaan, semoga dia mau mengobati anak saya yang sakit. Singkat kata, pendek cerita, diundanglah Ibnu Sina datang ke istana kerajaan. Kemudian berdialog dengan raja. Apa yang didialogkan oleh Ibnu Sina dengan raja ketika itu? Pertama, Ibnu Sina bertanya kepada raja, sia-sia dokter nan Allah mau be anak raja. Dilihatkanlah oleh raja dokter-dokter yang telah pernah mengobati anaknya. Apa saja obat yang telah pernah diberikan oleh dokter kepada anak raja? Diperlihatkan pula daftar obat-obat yang telah diberikan oleh dokter kepada anak raja. Lalu diteliti oleh Ibnu Sina. Setelah diteliti oleh Ibnu Sina, maka Ibnu Sina berpikir, secara medis indah adu bek kariagih lain. Segala ubek secara medis ala diagi oleh para dokter. Maka merenunglah Ibnu Sina ketika itu, memohon kepada Allah, apa sakit anak gua? Kalau secara medis tidak ada lagi yang akan diberikan kepada si sakit, maka masuklah Ibnu Sina ke ranah hati. Lalu apa kata Ibnu Sina kepada raja? Raja, kalau aku mengobati anak raja yang sakit, bisa tidak saya minta pembantu satu orang saja? Tapi pembantu ini mesti tahu seluk-beluk di kota ini. Tahu nama jalan, tahu nama kakak, tahu tokoh-tokoh masyarakat. Kecek raju dalam hati ni berfikir, kok kamu be atau menyesus penduduk pajarah aja. Tapi dia awak arok jua nak kecegak, diturutkanlah. Tolong beri saya pembantu dengan syarat mengetahui seluk-beluk kota. Maka dipanggillah oleh raja seorang pensiunan. Pensiunan ini adalah pensiunan polisi yang jujur. Lalu dibawa oleh raja pensiunan polisi itu kepada Ibnu Sina. Aku pembantu, wahai dokter, tanyalah apa yang kau ditanyakan kayaknya. Lalu kata Ibnu Sina, wahai bapak pensiunan polisi, tolong catatkan kepada saya nama-nama jalan di kota ini. Dicatatlah nama-nama jalan oleh pensiunan polisi itu. Ditanya dek raja ke pensiunan polisi, kecik Ibnu Sina tu kapak ni. Tah, nak mau bek bantu orang membuat nama jalan. Tapi dek arok anak kecegak juga. Apa biarlah. Setelah diberikan oleh pensiunan polisi itu catatan nama-nama jalan di kota itu, diambil oleh Ibnu Sina. Ibnu Sina menghadap kepada raja. Raja, lai boleh ambo masuk ke ruangan anak raja yang sakit? Silahkan dokter. Masuklah dokter Ibnu Sina ke ruangan anak yang sakit. Dipacik tangan sebelah kiri daftar nama jalan di kota itu, dan sebelah kanan diletakkan ke dadu si sakit. Dulu kan lalu nado pakai telingo, pakai model-model ko bagai lain. Okey. Diletakkan, disabuilah nama jalan ko cie-cie. Jalan Pemuda. Begitu apa? Nado ngaruh ke jantung ada. Jalan Sudirman, nado ngaruh ada.
Jalan Marapalam, nado dah. Tapi ketika Ibnu Sina berkata, ini contohnya ini, Jalan Khatib Sulaiman, tok 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 tok, tukar gerakan jantung. Ada apa di Jalan Khatib Sulaiman? Kemudian Dr. Ibnu Sina keluar dari ruangan sakit itu, maka dia melapor kepada raja, "Raja, untuk hari ini pengobatan sudah selesai. Besok saya sambung." Keesokan harinya datang Ibnu Sina lagi dan menghadap kepada raja, "Izinkan aku untuk masuk ke ruangan si sakit." Kemudian bertemu Ibnu Sina dengan pensiunan polisi. "Tolong catatkan bagiku nama-nama kakak di Jalan Khatib Sulaiman." Dicatatlah nama-nama kepala keluarga di Jalan Khatib Sulaiman. Diagihkan kepada Ibnu Sina. Ibnu Sina mengambil catatan nama kakak di Jalan Khatib Sulaiman dan masuk ke dalam ruangan si sakit. Tangan kiri memegang catatan, tangan kanan mendekap di dada si sakit. Dibacalah cie-cie nama kepala keluarga. Abdul Razak, tidak ada pengaruh jantung tu dah. Abdul Halim, tidak ada pengaruh jantung tu. Amir, tok 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 tok. Oh, Amir. Ada apa di Jalan Khatib Sulaiman nomor 10 dengan Pak Amir? Rajo, pengobatan hari kedua telah selesai, Rajo. Besok mau tiba balik. Hari ketiga tiba Ibnu Sina balik. Rajo mohon izin untuk masuk ke ruangan anak raja yang sakit. Silakan dokter. Diminta catatan kepada pensiunan polisi. Cuba catat di Jalan Khatib Sulaiman nomor 10 nama kepala keluarganya Amir. Siapa bininya, siapa anaknya, siapa yang tinggal di situ. Dicatatlah oleh pensiunan polisi. Rajo mohon izin untuk hari yang kesekiannya saya masuk ke dalam ruangan anak raja yang sakit. Silakan dokter. Dibacalah Dr. Ibnu Sina nama-nama keluarga yang ada di Jalan Khatib Sulaiman nomor 10. Kakaknya Amir, istrinya Eti. Oh, semakin berdegup-degup jantungnya. Dicabut anak cie-cie. Kiranya anak ko tadi, ada anak Pak Amir ko namanya Nita. Begitu disabut Nita, berdebar jantung, maili aye matu nan.